Halo teman-teman, perkenalkan, saya Maria Francisca Puhgelong dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Kampus Pusat, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan pada PT Toyota Astra Motor pada kendaraan merek Toyota Fortuner GR Sport. Selamat mendengarkan teman-teman. PT Toyota Astra Motor atau TAM sebagai ATPM Toyota di Indonesia diresmikan pada tanggal 2 April 1971. Peran Antam semula hanya sebagai importir kendaraan Toyota, namun setahun kemudian sudah berfungsi sebagai distributor. PT Toyota Astra Motor atau biasa disingkat dengan TAM merupakan agen tunggal pemegang merek ATPM, mobil Toyota dan Lexus di Indonesia. TAM merupakan perusahaan joint venture antara PT Astra International Tbk dengan presentasi saham 50% dan Toyota Motor Corporation Jepang dengan presentasi saham 50%. Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Perusahaan yang bermarkas di Tokyo, Jepang ini didirikan pada 28 Agustus 1937, 82 tahun lalu. Pendirinya adalah Kiichiro Toyoda, anak tertua dari Sakichi Toyoda, sang pencetus industri Toyota yang semula membuat mesin jahit pada awal 1900-an. Bahkan selama beberapa dekade, perusahaan ini menjadi produsen mobil terbesar di Jepang dan terus berkembang di Amerika Serikat. Toyota pun terkenal sebagai merek kendaraan berbiaya rendah, hemat bahan bakar, serta andal. Seperti yang ditunjukkan pada Corolla, sedan paling laris di dunia, kini Toyota pun muncul sebagai produsen mobil yang memiliki fasilitas produksi di banyak negara, mulai dari Argentina, Brasil, Kanada, Cina, Kolombia, Republik Ceko, Mesir, Prancis, Malaysia, Meksiko, Filipina, Polandia, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Venezuela, Vietnam, dan juga Indonesia. Adapun profil perusahaannya, PT Toyota Astra Motor diresmikan pada tanggal 12 April 1971. Peran Antam semula hanya sebagai importir kendaraan Toyota, namun setahun kemudian sudah berfungsi sebagai distributor. Pada tanggal 31 Desember 1989, TAM melakukan merger bersama 3 perusahaan antara lain. Yang pertama, PT Multi Astra, pabrik perakitan didirikan pada tahun 1973. Yang kedua, PT Toyota Mobilindo, pabrik komponen bodi didirikan pada tahun 1976. Dan yang ketiga, PT Toyota Engine Indonesia, pabrik mesin didirikan pada tahun 1982. Gabungan semuanya diberi nama PT Toyota Astra Motor. Merger ini dilakukan guna menyatukan langkah dan efisiensi dalam menjawab tuntunan akan kualitas serta menghadapi ketatnya persaingan di dunia otomotif. Selama lebih dari 30 tahun, PT Toyota Astra Motor telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan industri otomotif di Indonesia serta membuka lapangan pekerjaan termasuk dalam industri pendukungnya. PT Toyota Astra Motor telah memiliki pabrik produksi seperti stamping, casting, engine, dan assembly di area industri Sunter, Jakarta. Untuk meningkatkan kualitas produk dan kemampuan produksi, pada tahun 1998 diresmikan pabrik di Karawang yang menggunakan teknologi terbaru di Indonesia. Produk Toyota Fortuner. Salah satu dari produk Toyota adalah Toyota Fortuner, adalah mobil SUV dari produsen asal Jepang. Mobil ini telah dipasarkan sejak tahun 2005 di Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Mobil ini dibuat berdasarkan platform eIMV yang terdiri dari Hilux atau disebut juga dengan Toyota Hilux Vigo di Thailand dan Toyota Kijang Innova di Indonesia. Pada awalnya mobil ini dirakit di Thailand dan diimpor utuh completely built off oleh Toyota Astra Motor atau TAM. Namun, pada awal tahun 2007, Toyota Fortuner sudah dirakit dalam bentuk terurai, completely knockdown, di Indonesia dan terhitung sejak tahun 2010
Menyusul ditutupnya salah satu pabrik perakitan Toyota di Bangkok, maka proses perakitan Fortuner versi mesin bensin dialihkan ke Toyota Indonesia. Toyota Fortuner GR Sport. Di sini saya mengambil Toyota Fortuner tipe GR Sport. Toyota Fortuner GR Sport meluncur di Indonesia pada Agustus 2021 lalu. Fortuner GR Sport memiliki dimensi panjangnya itu 4,795 mm, lebarnya 1,855 mm, dan tingginya 1,835 mm. Mesin Toyota Fortuner GR Sport. Pada sisi spesifikasi, perbedaan terdapat pada mesinnya yang digunakan. Jika pada tipe lainnya, jenis mesin yang digunakan adalah 2GD FTV 4 silinder segaris 4 katup DOHC PNT intercooler atau 2GD FTV inline 4 cylinders 4 valve Dodge VNT intercooler. Pada Fortuner GR Sport ini mesin yang digunakan adalah 2GD FTP 4 silinder segaris 4 katup DHOC PNT intercooler atau 2GD FTP inline 4 cylinders 4 valve DHOC FNP intercooler. Harganya mulai dari Rp 575 juta. Kelebihannya, yang pertama adalah eksterior gagah. Tampilannya yang gagah dan sanggar. Hal tersebut terlihat dari hadirnya TRD Sportivo Grille, TRD Sportivo Front Underguard, dan rear roof spoiler yang membuat tampilan depan mobil ini semakin gagah dan sporty. Toyota Fortuner juga telah dilengkapi dengan Neo LED Daytime Running Light (DRL) dan fog lamp yang dilapisi dengan aksen chrome. Alhasil, tidak hanya mobil tampil gaya, pemasangan komponen ini juga memaksimalkan pemandangan pengemudi saat berkendara di kondisi jalan yang gelap atau berkabut. Yang kedua, mesin responsif. Dengan bodinya yang bongsor, dibekali mesin 2KD FTP FB Turbo intercooler yang memiliki kapasitas mesin 2494 cc. Dengan mesin tersebut, Toyota Fortuner mampu menghasilkan tenaga maksimal 144 PS dengan putaran mesin 3400 rpm dan torsi maksimal 35 kgm pada putaran mesin 2,89 pm. Yang ketiga, fitur keselamatan dan keamanan lengkap. Sebagai SUV keluarga, sudah sepantasnya Toyota menyematkan banyak fitur keselamatan dan keamanan pada Fortuner. Contohnya, Toyota Fortuner yang dilengkapi dengan 2 SRC airbag yang berfungsi melindungi pengemudi dan penumpang depan saat terjadi kecelakaan fatal. Selanjutnya, untuk menjaga keselamatan dan keamanan penumpang dan pengemudi, Toyota Fortuner juga telah dilengkapi dengan fitur ABS Plus ABD yang berfungsi untuk menstabilkan pengereman meski mobil ini melakukan pengereman secara mendadak dengan kecepatan tinggi. Yang keempat merupakan suspensi mampu meredam getaran dengan baik. Toyota Fortuner dibekali dengan kualitas suspensi yang baik. Pada bagian depan, mobil ini menggunakan suspensi berjenis double wishbone dengan coil spring and stabilizer. Sedangkan untuk bagian belakang, mobil ini sudah menggunakan suspensi 4 link dengan batang lateral dan pegas coil. Hasil, perpaduan kedua jenis suspensi ini membuat Toyota Fortuner mampu meredam getaran dengan baik saat melewati jalan berlubang, sehingga Anda akan merasa nyaman selama berada di dalam mobil ini. Selain itu, suspensi ini juga membuat mobil ini memiliki handling yang cukup baik. Adapun kekurangannya, yang pertama adalah konsumsi bahan bakar yang boros. Yang kedua, interior kurang variatif. Interior Toyota Fortuner terkesan lebih monoton dan tidak terlalu banyak mengalami perubahan dari segi sebelumnya. Yang ketiga, mesin baru masih kalah dengan pesaing terdekatnya, Mitsubishi Pajero Sport. Dan yang terakhir, kualitas jok kulit terasa biasa aja.